المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'ala al-akhari bila hajatin walau fil masjidi. Para bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, para asatidzah, hadirin jamaah pengajian malam Rabu, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi sekarang ini di mana wabah yang sudah sama-sama kita kenal namanya, wabah corona. Saudara dekatnya corona bukan? Corona ya. Bahasa kerennya COVID-19 ya. Coronavirus disease. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita dan keluarga kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari bala dan semoga Allah segera angkat ujian dan bala ini dari negara kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'ala al-akhari bila hajatin walau fil masjidi. Wa yukrahu dan dimakruhkan irtifa'u ahadihima 'ala al-akhari. Dimakruhkan salah satu dari keduanya, yakni imam dan makmum maksudnya, untuk saling meninggikan, artinya meninggikan tempat ya. Bila hajatin dengan tanpa hajat walau fil masjid, sekalipun itu di dalam masjid. Jadi antara makmum dan imam kalau ada perbedaan posisi yang mencolok, yang satu terlalu di atas gitu, yang satunya lagi di bawah, pokoknya kita mencolok dah ya. Tingginya beda antara makmum sama imam. Dalam hal apa ini? Dalam hal posisi ya, tempatnya. Maka disini katakan ai irtifa'an yadharu hissan wa in qalla, sekalipun sedikit juga begitu dibilang. Kalaupun itu misalnya dianggap ada perbedaan ukuran. Artinya di sini kita melihat menurut uruf, menurut kebiasaan yang dianggap tinggi itu seperti apa. Gitu. Kalau nggak ada hajat, makruh hukumnya. Kalau ada hajat boleh. Yang termasuk ada hajat misalnya imam pengen ngajarin makmum bagaimana sifat-sifat sholat, boleh. Imamnya di atas, makmumnya biar kelihatan maksudnya posisinya beda, agak tinggi dia, irtifan, meninggikan tempat. Tujuannya supaya yang makmumnya bisa melihat
Oh seperti itu, sholat itu begitu. Itu namanya termasuk hal yang dibolehkan kalau ta'limul imamil ma'mum. Ta'limul imamil ma'mumin, ya, sifat sholat. Kalau si imam ngajarin makmum bagaimana tata cara sholat, ya, sifat-sifat sholat boleh gitu. Ya. Atau makmum pengen menyampaikan takbirnya imam itu waktu tabligil makmum, ya, takbirul imam boleh juga. Tapi kalau nggak ada hajat begitu makruh hukumnya. Ya. Wa minha muwafaqatun fi sunanin tafahushu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan fatabtulu salatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin kasajdati tilawatin fa'alahal imamu wa tarakahal ma'mumu amidan aliman bitahrimi. Wa minha, dan diantara syarat sahnya salat adalah muwafaqatun fi sunanin. Muwafaqah artinya muwafaqah selaras, sama, ya, di dalam mengerjakan sunnah salat. Muwafaqatun fi sunnah. Tabhushu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Yang kalau dia tidak muwafaqah, artinya mukhalafah, menyelisihi pekerjaannya si imam si makmum, maka dianggap ini perbuatan yang jelek. Fi'lan, kalau dia kerjain itu sunnah, jelek. Autarkan, atau dia tinggalin, jelek. Imam nggak ngerjain, dia kerjain, jelek. Imam ngerjain, dia nggak kerjain, jelek. Imam ngerjain sunnah, dia nggak ngerjain, jelek. Imam nggak ngerjain, dia kerjain, itu namanya tafhushu mukhalafatun fiha. Maka dikatakan sini fi'lan au tarkan, baik dari segi mengerjakan ataupun meninggalkannya. Fatabtulu salatun man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnati. Fatabtulu, maka batal salatun salat man waqa'at bainahu, orang yang terjadi di antaranya, wa bainal imam, dan di antara imam, mukhalafatun, adanya perbedaan fi sunnatin, di dalam mengerjakan sunnah. Kasajdati tilawatin fa'alahal imamu wa tarakahal ma'mum, seperti sujud tilawah yang dikerjakan oleh imam sedangkan imamnya, makmumnya meninggalkan. Amidan, sengaja. Aliman bitahrim, dia tahu hukumnya haram, dia mengetahui bahwa itu haram, dia sengaja dan dia tahu nggak boleh, tapi dikerjain juga. Nih contohnya nih, imam ngerjain sunnah yaitu baca sujud tilawah, makmumnya kagak ngerjain. Hal yang seperti ini namanya mukhalafatun fi sunnatin. Terjadi perbedaan di dalam mengerjakan sholat antara imam dan makmumnya kagak ngikutin imamnya. Imam baca sujud tilawah, makmumnya kagak sujud tilawah. Wa tasyahhudi awwalin fa'alahul imamu wa tarakahul ma'mum, aw tarakahul imamu wa fa'alahul ma'mum amidan aliman wa in lahiqahu 'alal qurbi. Dan contoh lainnya misalnya tasyahud awal yang dikerjakan oleh imam dan makmum meninggalkannya. Imam mengerjakan tasyahud awal, makmum kagak tasyahud awal. Atau sebaliknya, au tarakahul imamu, imamnya tidak mengerjakan tasyahud awal, wa fa'alahul ma'mum, sedangkan makmumnya mengerjakan tasyahud awal. Amidan aliman,
dia sengaja dan dia tahu bahwa itu hukumnya tidak boleh, wa in lahiqahu 'alal qurbi, sekalipun ketika dia nanti mengerjakan itu tasyahud awal, ya, jarak antara dia dari tasyahud awal untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya itu dekat, segera dia mau nyusul imamnya misalnya. Tetap kalau imam kagak kerjain jangan kerjain, imam kerjain ikut. Itu namanya, kalau kita ada contoh tadi pertama apa tadi? Yang pertama tadi contohnya sujud tilawah. Coba lihat kalau lagi umroh haji, pas salat subuh hari Jumat, imam kan di rakaat pertama membaca surah Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Di mana di rakaat pertama itu ada sujud tilawah tuh. Sujud apa? Sujud bacaan apa? Ada ayat yang dibaca di situ, sehingga dia harus sujud. Banyak gak yang sujud? Banyakan yang sujud apa banyakan yang kagak sujud? Coba yang udah lihat waktu di Masjidil Haram, coba yang kemarin umroh atau haji, merhatiin nggak? Jangan-jangan sama-sama ngerjain juga kayak yang lain. Imamnya kan sujud. Di tengah-tengah surah itu ada yang dia harus turun untuk sujud, baca sujud. Jadi habis dia berdiri itu sebelum ruku, ya, jadi jangan bilang turun buat ruku, turunnya emang buat sujud. Kan imam bangun lagi nerusin bacaannya, baru ruku, iktidal, baru sujud. Saya tanya coba, perhatiin nggak? Berapa banyak orang yang ikut imam dan berapa banyak orang yang nggak ikut imam? Imamnya sudah tilawah, dia malah ruku. Padahal nanti kan si imam belum ruku, dia akan berdiri lagi bangun untuk menerusin bacaan surah yang tadi kebetulan terpotong oleh adanya bacaan sujud. Itu nggak mau maksudnya. Itu sujudnya begitu. Nah, maka bagaimana dengan keadaan yang seperti itu? Padahal jamaah haji udah dibilangin dulu, ya, lagi manasik di rumah tuh. Dan kalau Jumat subuh begini. Antum kalau dibaca bir jangan langsung berdoa aja, ikutin tuh imam. Tetap aja. Bahkan saya perhatikan nggak ada 50%-nya kali. Kebanyakan pada ruku orang. Lalu kalau dia ruku, ke imamnya kan bangun lagi. Paham ya maksudnya? Ini contohnya. Berarti mukhalafah antara imam sama berbeda kerjaannya. Imamnya sujud, makmunya enggak. Itu contoh yang pertama. Kemudian tasyahud awal. Kalau emang tasyahud awal imam lupa, antum jangan tasyahud awal, ikutin aja tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nanti kan ditambel sama sujud sah. Jangan imam nggak ngerjain tasyahud awal, pikiran dia mungkin wah ini nggak tasyahud awal ya, tasyahud aja dah. Itu namanya mukhalafah, menyelisihi imam namanya. Jadi kalau imam nggak tasyahud awal, ya udah, jangan ngerjain sesuatu yang nggak dikerjain sama imam. Nah, itu namanya mukhalafah. Jadi harus muwafaqatun fi sunanin. Dia harus muwafaqah, selaras sama kerjaannya. Gitu. Di dalam sunnah salat itu. Kalau dia mukhalafah jadi tak khusyuk, rusak itu salatnya tuh, jadi jelek gitu nilainya salatnya. Haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati li'udurihi an fardil mutaba'ati ila sunnati. Sekira si imam itu tidak duduk untuk istirahat karena berpaling daripada mengerjakan fardu, ya, al mutaba'ati ila sunnatin, fardu yang